Jadi hari ini hari kedua ya, kita di Shenzhen ya. Nah, hari ini kita mau kemana, Beb? Kita hari ini mau ke Nantau Asian Park, itu kayak destinasi turis. Di sana tuh banyak snack, oleh-oleh, baju juga ada. Jadi kayak Yes. ya tempat buat wisatanya kita lah gitu, turis-turis ke sana. Ya, kalau kita mau ke sana kita naik apa, Beb? Di sini selalu pakai Didi sih kayak kita, karena gak ada opsi kalau kayak naik kereta. Mungkin ada, cuman kalau di Google Maps aku tuh dia nggak muncul gitu. Jadi nanti aku mau coba sih kalau cek lewat Naik kereta. Apple itu ada apa enggak. Ya udah guys, kita lihat dulu sampai ketemu di sana. Bye bye. Guys, jadi kalau kita nginep di hotel sini ya, Iya, kita dapat free kopinya mereka. kopinya mereka. Kita mau tuker guys. Nah ini kita udah dapat free-nya guys. Wow. Oke, sekarang kita bakal cobain ya guys. Ini ada yang honey. Sama aku pesan yang lemon red tea. Oke guys, kita bakal cobain. Ini yang lemon ya? Ini kamu grapefruit. Grapefruit ya? Iya. Punya aku kayak ada rasa-rasa obatnya gitu. Punya aku enak. Punya aku kayak yang biasa mama aku bikin. Oh ya? Oh iya. Kayak Lohanko ya? Ini enak. Tapi kayak kamu tahu kan vitamin C yang biasa itu di mulut kayak gini. Seger guys. Enak. Ya udah guys, sekarang kita karena didinya makin lama makin naik ya. Ya kita mau OTW. Kita OTW dulu, kita naik bus aja guys. Wah, pemandangan pagi di Shenzhen. Ini kita lagi nyebrang guys. Wah, ini mobil offset nih, offset. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di Nantau Asian Park. Yes, kita mau kasih spill dikit ya guys ya. Jadi sebenarnya di China nih agak serem-serem sedikit ya jalan sini ya. Ya. Karena jalan pejalan kakinya tuh gabung dengan orang naik sepeda, Iya. orang naik motor listrik. Jadi kayak kalian tuh meleng dikit udah lah, tabrak lah kayaknya guys. Betul. Tapi nggak mungkin ketabrak sih kayaknya. Iya. Jadi Cuma kayak berisik aja. HP juga ya guys di sini. Iya, dan berisik aja ya jadinya ya. Jadi kayak di kelasan mulu gitu guys. Ya udah guys, ini kita coba lihat dulu ya tempatnya. Oke guys, ini kita udah sampai di Nantau Asian Park and Museum. Jadi di sini tuh isinya tuh banyak museum peninggalan zaman dulu. Ya. Nah, karena ini dulu ditemukan itu pada zaman dinasti ya. Jadi kayak udah lama banget. Dan Nantau ini salah satu histori di balik bangunnya atau berdirinya kota Shenzhen. Nah, makanya kita mau lihat tuh ada apa aja di sana. Oke guys, jadi gue merasa di tempatnya itu kayak tenang, damai. Tuh kalian lihat ya, banyak suara kicauan burung. Wah enak banget pokoknya guys. Masuk ya. Kalau dilihat tuh kayak di dalam tuh kayak ada bangunan-bangunan. Dan di kiri kanan itu ada kafe-kafe guys. Kalian lihat ya, wah ada banyak dulu. Ini kayak taman, terus ada kafe-kafenya guys. Wah. Tuh kalian lihat guys, sepanjang jalan ini banyak banget kafe-kafenya guys. Oh, kafe dan kafe, ada tempat baju, kafe, handmade dan lain juga guys. Tiba-tiba kita menemukan satu restoran dan dia Michelin punya ya. Tapi mau yang enggak? Tapi coba kita lihat yang lain dulu ya guys. Dia terakhir misalnya itu 2011 ya. Tapi dalam-dalam masih banyak yang lebih enak. Ya, jadi coba kita lihat dulu deh guys. Coba dulu. Nemuin toko wangi-wangian parfum sih guys, Indonesian. Tapi memang konsepnya Indonesia banget ya. Tuh, dari musiknya aja musik dangdut guys. Oh, lebih musiknya aja musik dangdut nih. Musik Jawa-Jawa gitu.
Oh. Rempah-rempah, lebih ke bau-bau daerah banget ya. Bau batik. Indonesian, jajan yang punya orang Indonesia. Wah, Indonesian. Wah, masuknya berasa kayak lagi di Jogja. Sih. Oke guys, jadi kita putusin buat makan kayak nasi Hainam gitu. Tapi kita coba mau lihat menunya dulu ya guys. Guys, tips buat kalian kalau dapat barcode kayak gini, di sini nggak ada menu ya. Kalau nggak ada menu dan cuma dapat barcode yang seperti ini, kalian harus scan-nya pakai Alipay atau WeChat guys. Kalau kalian scan biasa aja, itu pasti akan susah guys, dan malah jadinya nggak kebaca. Kalian harus pakai itu ya guys untuk scan menu di sini. Langsung pakai Wishsin Pay ya. Ini sih nggak terlalu banyak ya untuk menunya guys. Jadi so far kita pilih yang paling menarik ya. Nah, kalau di China, Weixin itu namanya WeChat kalau di Indonesia ya guys ya. Dan di sini semuanya by system sih, karena mungkin canggih juga, jadi semuanya tuh satu udah dibentuk sistemnya. WeChat atau Alipay itu jadi akan menjadi semuanya ya guys ya. Nah, sekarang makanannya udah sampai. Ini yang aku pesen, ada nasi Hainam, dia warna kuning ya kalau di sini, sama ada supnya. Nah, kita mau coba dulu supnya. Biasa kalau yang enak itu kata Aldo dari supnya. Ini supnya tipikal yang manis guys. Manis, tapi dia tetap ada rasa kayak gurihnya gitu. Ini sih bener-bener kayak sehat banget ya di supnya ya. Nah, sekarang aku mau cobain nasinya. Nasinya nih. Oke, kita cobain. Nah, ya. Nasi Hainam biasanya kan lembut ya. Ini tuh nasi Hainam itu masih agak kayak mana ya? Bukan yang pulen, tapi nasi Hainam. Dan aku suka sih, karena aku suka nasi yang agak keras-keras gitu kan. Sumpah. Enak banget. Aku bakal cobain sama supnya. Oke guys, jadi ini sekarang gue ada pesan. Ini kayaknya kelihatannya ayam atau bebek, gue nggak tahu deh. Cuma ini kayak daging merah gitu. Terus ini kayak ada ngohiang ya kayaknya. Terus ada sayur asin, telur, brokoli. Cuma kalau gue nasinya nasi putih ya guys. Ada. Kita cobain yang pertama, sopan pertama. Wangi banget ya. Nasinya masih panas banget guys, beneran deh. Walaupun nasi putih, itu tetap enak. Jujur dagingnya enak ya. Ini cobain ya. Kalau ini kayaknya ayam tadi guys. Ini gue cobain dulu ya. Rasanya kayak dagingnya lembut banget, tapi gue nggak bohong. Jujur, tapi ini gue masih bingung ya. Ini daging apa? Cuma menurut gue ini dagingnya lembut banget. Rasa manisnya juga unik yang nggak pernah gue cobain. Tapi so far enak guys. Ditambah ini. Ini beneran enak sih. Ini wangi guys. Pas gue gigit pun ini juga kayak, enak banget. Gue nggak bohong. Yang ini enak. Kita cobain juga ya sayur asin. Apakah sayur asin di Hongkong sama di Indonesia sama atau beda? Sama aja guys, ternyata sayur asin. Cuma kalau sayur asin di sini agak pedes. Tapi so far, ini makanannya yang bilang di China, gue selama makan di China, itu makanannya selalu ada rasa guys. Beneran enak sih, menurut gue. Kita nggak salah pilih makanan. Oke, kita makan dulu ya. Dan menurut gua ini rasanya ada gurih, asin, semuanya bercampur jadi satu. Mirip-mirip kayak Indonesia guys. Dibandingkan kalau di Hongkong ada sebagian yang mirip, ada sebagian yang enggak sih guys.
Yaudah, ini so far baru hari kedua ya kita di Shenzhen, di China. Tapi so far makanan ini semuanya gue bisa makan. Enak ya. Jadi tadi kita udah selesai makan guys. Overall makanannya enak sih ya. Dan nasi Hainannya sih emang the best guys. Dan sekarang kita lagi berhubung ini tanggal 20, jadi kita mau foto booth. Kita buat nyambut kelahiran kita berdua jadi pasangan. Ya, kita foto booth dulu ya guys. Ini foto booth kita guys. Tuh lucu juga ya. Kita bakal coba wisin. Coba, ini harganya 9,9. Rate di China tuh 2.500 guys. Paper kita masuk koran guys. Oh ini bener-bener mirip koran sih. Ini mirip koran banget dan Ini gede. kalau tak pajang sini juga orang kira di koran. Ya, dikira koran guys. Ya udah. Jalanan estetik kata dia guys. Guys, di mana-mana selalu ada mesin capit. Dan kita penasaran mencobainnya. Nah, mesin capit boneka. Kita cobain ya guys. Ini harganya 25. Dapat 26, kalau 50 koin dapat 54. Oke. FYI ya guys, di sini tuh semuanya tuh hampir semua tuh pakai Alipay Alipay ya? atau WeChat Full. Pay. Kalau misalkan kalian mau pakai cash aja kayak gini nggak bisa loh. Oh, nggak bisa pakai. Bisa sih. Pakai Hong Kong. Hong Kong. HK. Cuman jarang banget sebenarnya guys. Mendingan kalian download Alipay kayak gini terus tinggal scan. Kan. Dan ini bisa pakai CC juga ya? Oh, dia ngerti guys. Ini artinya apa? Oh, sorry. Kita kan belum pilih mau yang mana. Tuh. Apa nih artinya? Enggak, Bisa masukin duit ya? udah. Soalnya lagi tunggu doang tadi lagi. Oh, tadi nunggu tadi. Nah, 26. Oke, dia bakal cobain mesin pertama. Kita bakal coba guys. Kita mainin. Ini satu mesin ini sekali main 2 koin guys. Pokoknya. Coba taruh. Oke. Baru muncul kan? Coba kita keker ya. Semoga dapat guys, semoga dapat. First attempt. Wah. Wih, dapat langsung. Gokil. Dapat guys. Gila, first time. First time langsung dapat. Guys, ini berguna banget. Nice. Iya, xie. Cai. Gemes banget. Nih es krimnya guys. Oh, bentuknya unik banget. Ini harganya 38 Yuan. yuan. Mantap guys. Tapi baru gua tahu juga di sini sih benar-benar ya kalau kalian nggak bisa bahasa Mandarin sih habis kalian di sini. Beneran orang Benar. di sini tuh bahasa Inggris pun juga susah di sini beneran deh guys. Wah, es krimnya guys. Tadi kita udah cobain sih. Ini min banget loh. Enak ya? Pokoknya di sini nggak ada mesra-mesraan aja guys. Karena kan pengaman. Jadi wajib kalian di sini harus pakai sabuk pengaman ya guys. Merek Xiaomi guys, warna oranye. Kita udah sampai di Obey. ya Obey. Jadi Obey ini tuh terkenal sama ininya. Biang lala besarnya ini. Ini cukup bagus ya. Nih, tapi kita tadi mau coba nggak bisa guys karena dia kayaknya malam atau apa. Ini masih belum berfungsi. Obey. Tempatnya bagus sih guys, kayak garden-garden gitu dan cukup adem. Wah, enak banget. Memang China luar biasa guys. Wah, foto di bawah sini. Cekrek. Ini sih basically dia kayak outlet gitu di kiri kanannya dan dia di tengah-tengahnya tuh ada lingkaran gondola besar gitu guys. Di sini toko buku yang cukup terkenal, paling estetik di sini. Dia bentuknya kayak
tangga-tangga tapi tangga terbalik. Cuma ini isinya toko buku semua guys. Ini petinggi China kata dia kalau nggak salah. Oke guys, jadi sekarang kita lagi mau cari stasiun kereta ya. Kita antri di sini. Kita harus cari warlock aja guys. Pasti nanti ketemu. Akhirnya bener kan ketemu. Kita mau naik Linhai Station. Kita mau cobain kayak MRT lah ya, yang ada di China. Wow, foto booth. Melihat foto booth. Kita lihat harganya ya guys. Berapa? 39 ya. Mahal. Hampir 80 ribuan ya. Oke, not worth it. LED gini bikin panas. Panas gak? Hot. Guys, menarik banget. Tiba-tiba gue liat ini. Nah guys, sesuai di Cina itu ya, kayak kadang nih kita tuh paham sebenarnya mau kurangin berapa, mau berapa atau mau berapa gram gitu kan. Cuma terkadang tuh orangnya mereka itu mungkin ada nada spesifik kali ya, yang bikin mereka tuh jadi kayak paham nggak paham. Kadang ada yang paham oke, ada yang nggak paham nanti dia iya aja atau nggak ya udah dia nggak akan ubah apapun gitu. Kayak gini, harganya kan di sana kan tulisannya kayak 16,8 tapi jadi 22-an kan. Nah sebenarnya kayak ya udah sih nggak terlalu beda jauh gitu. Kadang kalau yang kayak gini terlalu beda jauh tuh ya baru kan komplain. Kalau yang nggak terlalu ya udahlah ya kita cincai aja karena emang susah dibahasa gitu. Kalau dasar-dasarnya emang ngerti, tapi kalau yang udah sampai kayak oh nggak mau sebanyak itu yang sampai 300 km atau apa, kayak kadang agak susah buat kita berduanya gitu. Oke guys, ini udah jadi. Ini kita bakal cobain. Dia tuh tadi habis digoreng terus dikasih bumbu. Ini kayak katanya sih crispy banget ya. Tuh. Dan seperti biasa baunya tuh kayak bau yang biasa kita cobain di jalanan juga, yang kayak kemarin di street foodnya. Bau kayak malanya ada, terus kayak lada-lada pedasnya sama kayak bubuk-bubuknya gitu. Cobain, masih panas. Lembut banget. Ada isiannya. Menurut aku ini nggak pedas, itu malah manis. Mantap. Oke guys, sekarang kita mau naik metro. Nah, ini tips buat kalian yang mau naik metro ataupun transportasi ya. Jangan lupa kalian selalu pakai Alipay. Nah, kalau kayak tadi, itu kan kita naik bus kan. Kita pasti punya transport. Sekarang kita mau naik metro juga sama. Bedanya, ini kita akan ganti ke metro dulu. Jadi jangan barcode yang bus ya. Jadi harus ganti ke barcode yang metro. Biar ke scan guys. Kalau kalian barcode-nya bus, itu udah pasti nggak akan bisa masuk. Nih pemandangan di KRL-nya. Katanya di luar hujan deras ya Beb. Wow. Kita to the train, ini B1 exit to the train. Ya, jadi sekarang kita udah di MRT-nya ya, tapi namanya metro ya. Ya, metro. Yes, dan di China tuh setiap kalau kalian masuk metronya harus diperiksa ya bareng-bareng ya. Yes, betul. Jadi memang itu udah dari dulu ya. Jadi kalau tiap kali kalian naik metro, walaupun kalian cuma mau satu Stasiun doang atau kemana kan kita harus periksa buat masuknya. Jadi buat Yes, masuk ke betul. dalam sininya Harus. sebelum kalian tap itu kan diperiksa dulu. ya, tetap semua pakai Alipay atau WeChat bisa ya. Ya bisa. Cuman tadi kita sempat dicek dulu periksa barangnya untuk dipastikan minuman kita tuh safe apa tidak gitu. Ya, betul. Nah, ini untuk metronya guys. Sama sih. Kurang lebih ya, kalau metro-metro mah sama aja ya. Cuma memang nggak terlalu rame ya dibandingkan Hong Kong atau apa ya. Masuk. Agak ribet sedikit ya. Tapi di sini itu ya nyaman lah guys untuk tempatnya. Dan kayaknya duduknya nggak terlalu banyak ya. Iya, ini karena kita dapat gerbongnya emang kebanyakan 下一站 buat 有 berdiri ya. 前台 buat 湾， kursi roda. 可换乘1号线或11号 Berarti 线。 di China tuh di setiap jalanan ya selalu ada polisi atau ada petugas-petugas ya yang benar-benar buat ngawasin biar masyarakat tuh tetap disiplin. Betul. Di sini tuh aturan ya guys ya buat di
Kalian harus berdiri di kanan atau di kiri. Ini bebas guys. Hai guys, Halo, jadi kita guys. udah sampai di Huaqiangbei. Jadi Huaqiangbei itu tempat populer di Shenzhen, tempat untuk khusus menjual digital elektronik. Jadi kayak handphone, elektronik lainnya itu ada di sini. Ini tuh terbesar. Jadi kalian bisa lihat di sekeliling deh. Nah, kalau misalnya di sekeliling di sini tuh semuanya tuh benar-benar Ada toko DJI. elektronik ya. Ada Apple, ada DJI, ada Xiaomi. Semuanya tuh ada. Makanya ini tuh terbesar di sini. Lumayan cukup luas sih guys kalau kalian lihat ya. Memang gede banget dan ini ibarat kayak pusatnya ya bisa dikatakan ya. Semua lihat elektronik semua dari handphone, Huawei, DJI semuanya pokoknya ada di sini. Wah. Keren guys. Luas banget lagi tempatnya. Kayak ibu kota. Tempat elektroniknya ini yang Ini terbesar. tempat elektronik terbesar guys. Murah-murah nggak ya? Ya, jadi semua itu ada kamera, ada segala macam gitu. Murah-murah ya. Murah-murah sih. Bener enggak? Nih guys, kita tadi tergiur sama ini. Itu tuh kayak beneran Wah. enak lah. Kayak menarik banget gue lihat. Jadi ini gue mau cobain ya guys. Iya. Guys, Oh, kita iya. bakal cobain ya guys. Masih Tiao Ngong. Ai Teng Tiao Jia atau Comel lah. Saya kan cek kan, Kenapa? misalkan macam nang kue kan ke Ih, enak banget, guys, Jadi beneran. Tiao It loh. Nggak Jadi bohong. emang kopi Ini beneran sih. enak nih. Tadi enak banget yang kecil. Gue cobain yang gede ya. Iya, atau enggak 3 hari juga udah enak Oh. sih. Susunya jagung. Kopi lah. Wow. Iya, soalnya Lebih kan suka yang cek kecil. kan masih Tiao Ngou, Oh. Tiao Cita sih Tiao Xio. Udah Gue lebih suka yang kecil sih guys. Tiao Karena Xi kan. kayak lebih enak. Coba Teng lagi deh. Jadi kita makan dulu ya guys. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di Ini nama mallnya adalah Coco Park. Coco Park. Ya, jadi Coco Park ini dia tuh gabungan ya kayak biasa sih guys mall, tapi dia juga ada outdoor yang kayak ada parknya gitu. Hmm. Hmm. Kalau dilihat-lihat kayak Bintaro Eseng. Gede juga sih. Cukup gede ya? Dan dia desainnya juga oke ya, interior dan eksteriornya dia tuh oke Bagus banget sih. Mm-mm. Ini kalian lihat ya. Tuh bagus banget. Dan ini luas banget guys. Dia di upgrade apartemen. Dan itu bawah, wow. Kita bisa naik itu sih, naik ke selatan motor. Oke guys, coba kita lihat-lihat dulu ya guys. Oke, sekarang kita udah sampai di Fanlo. Ini salah satu resto dimsum yang paling famous di Shenzhen ya. Mereka tuh bener-bener kayak udah banyak banget dapat penghargaannya ini. Dan ini emang kata orang tuh enak banget. Sebenarnya di sini tuh ada banyak cabang guys. Cuman kita di cabang yang bawaan karena cabang yang dekat rumah kita, yang hotel kita tuh lagi close karena mesin rusak. Nah, ini kita mau diantarin ke tempatnya. Ya, sisa. Ini lagi dibuat nih guys. Tehnya. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini tuh ada tempat tehnya di samping kita. Nah, kalau misalkan kita mau, kita bisa tuangin tehnya lagi nih ke gelasnya kita sendiri. Nah, guys, ternyata gue baru tahu loh, kalau di sini tuh ada tradisi. Kalau kalian habis dituangin teh, kalian harus ngelakuin. Artinya itu adalah say thank you. Jadi say thank you karena dituangin teh gitu. Nah, keren banget ya. Ini kalau bisa bawa mama aku ke sini pasti dia suka banget. Keren. Nah, kalau misalkan kalian bingung nih caranya gimana makan dan lain-lainnya, kalian bisa lihat aja di sini. Nanti kalian terjemahin aja. Intinya tuh kalian tuh harus lihat tempat duduknya dulu di mana, terus kalian pesan tehnya.
Nah, biasanya tuh pilihannya antara pure atau enggak yang Kuan Yin. Nah, aku tadi pilih yang Kuan Yin karena kalau Kuan Yin menurut aku kayak lebih wangi aja sih. Nah, nanti dia bakal bikinin kita nih. Mereka akan bikinin yang kayak tadi aku udah shootin. Terus kalau udah, kalian jangan lupa tadi ketok meja. Itu artinya kayak say thank you gitu. Nanti habis itu kalian kalau mau pesen, kalian bisa pesen di barcode-nya gitu. Nanti bakal dikasih rincian menu yang kalian pesan. Kalau udah selesai, mereka bakal keluarin. Kalau misalkan udah selesai makan, nanti kan tinggal payment deh gitu. Jujur ini sih keren ya, karena menurut aku tuh dia selain kayak kasih alasnya itu, dia juga kayak nyeritain kayak story-nya mereka tuh berdiri dari kapan, terus mereka ada signature for dish-nya tuh apa aja, yang paling terkenal dan lain-lainnya. Di sebelah sana tuh juga ada ceritanya mereka, itu ternyata mereka tuh udah berdiri lama banget ya guys. Dari yang meja itu masih pakai meja kayu dan dimakan oleh para keatasan kerajaan sampai akhirnya zaman sekarang udah berkembang banget sampai punya beberapa cabang kayak gini. Nah, di sini itu sih termasuk salah satu resto yang paling dicari sama orang-orang, sama turis juga kalau misalkan lagi ke Shenzhen. Karena memang di sini itu tempatnya emang gede banget, luas juga, estetik banget dan interiornya tuh bagus banget dan semua pilihan menu itu lengkap. Dan yang pastinya ini pasti katanya sih enak-enak. Jadi kita bakal cobain. Yeah. Gak ada lagi ya, kirain banyak. Nah, ini guys, udah datang beberapa. Ini ada hakau. And then siomay, lihat dong siomay-nya. Udangnya gede-gede banget. Terus kita ada pesan 3 kombinasi bakpao. Ada yang isi daging, ada yang isi salted egg. And ini kalau nggak salah custard. Nggak sabar cobain, tapi kita masih ada satu menu lagi yang belum. Jadi aku mau tungguin yang menu itu dulu. Nah, ini yang isi 6. Kita bakal coba ya. Okay guys, now I will trying this one. Siomay. Wow. Look at this. Nah. Masih bener-bener panas banget. Kita cobain udangnya dulu sedikit. Enak banget. Cobain ya. This one is so good. Dagingnya tuh bener empuk banget, lembut, wangi, juicy banget. Pas digigit tuh keluar banyak banget air-airnya. Lembut banget kulitnya. Aku suka banget sama kulit siomaynya, lembut gitu. Enak banget. Saya wajib coba sih siomaynya. Next, kita bakal cobain hakau. Lihat dong, ini dia bener-bener gede banget, padat, full. Kita bakal cobain ya. Let's try it. Dia kulitnya tipis banget, tapi lembut cuy gitu. Udangnya dapat total ada 3 gitu udangnya. Terus dia rasanya tuh kayak ada tekstur kayak kacangnya gitu. Nah, bukan kacang. Kayak bumbunya tuh dalamnya tuh ada kayak
kayak suanya mereka lah. Tapi ini enak banget sih. Berbeda sama Hakka lainnya sih. Tapi ini nggak juicy, nggak berair. Cuman dia gurih banget pas kita gigit udangnya tuh. Dan isiannya tuh banyak banget, 3 udang. Pantes dia mahal sih. Enak banget selainnya. Sekarang mau cobain yang ini, yang tempe mama keluarnya. Ini dia warnanya merah kayak gini. Isiannya tuh ada gorengannya, ada garingannya, sama ada udangnya. Tuh. Gila. Kita minta Aldo yang cobain ya. Oke guys, kita bakal cobain ya. Wah. Garing banget guys. Udangnya fresh banget. Beneran fresh dan enak banget. Tapi memang rasanya tuh agak rasa-rasa kayak ada obat-obatnya dan lainnya juga sih guys. Mungkin bagi kalian yang nggak terus suka obat, ini kayaknya kurang cocok. Tapi ini enak sih dari garing dan teksturnya. Dan udangnya tuh meresap banget. Memang enak banget, udangnya fresh. Oke guys, sekarang ini ada bapau ya, mantau. Ini isi daging guys. Nih kalian lihat. Wadidaw, babi kecap nih kayaknya. Enak loh. Ini rasanya tuh sama kayak yang ada di Indonesia, sumpah ya. Gue makan di sini nggak ada zong-zongnya sih guys, beneran deh. Ini sama kayak di Indonesia, enak banget. Rasanya gurih, asin. Cuma kalau yang tadi gue cobain sebelumnya memang rasanya kayak obat aja guys, standar lah. Tapi yang ini enak loh. Beneran. Nah sekarang aku mau cobain yang pau telur asinnya mereka. Ini warnanya kayak kuning-kuning gitu ya. Kita coba potek dulu. Wow guys, look at this. Cobain ya. Dia kayak campuran telur terus sama srikaya gitu guys, kayak ada rasa srikaya gitu. Tapi ini punya teksturnya tuh cair. Isiannya bau egg coklat sih nggak begitu berasa ya. Oke, sekarang aku mau cobain lagi ini tuh dia isinya tuh tausa kayaknya. Terus dia bentuknya lucu banget guys, kayak bunga mekaran gitu. Cobain ya. Tausanya enak banget dong. Ternyata tausa campur telur kuning atasnya. Unik banget ya. Tapi turns out cocok banget. Best. Makan dulu ya. Oke guys, jadi ini kita setelah selesai makan, kita mau cobain pulang ke hotel naik sepeda. Ini kalian tinggal scan aja pakai Alipay. Jadi tinggal ikutin. Kita lagi coba guys. Nggak bisa ya? Kita coba dulu ya guys. Oke guys, jadi sampai di sini aja vlog hari ini. Day 2 ya? Day 2 di Shenzhen. Besok kita akan ke Guangzhou guys. Jadi sampai sini aja. Akhirnya kita nggak jadi naik sepeda. Akhirnya kita naik bus. Metro. Karena tadi agak susah ya. Diskennya mesti masukin password dan lain juga. Yaudah guys, sampai di sini aja. Dan tunggu keseruan kita berikutnya. Bye bye, see you. Wah. Oke guys, kita udah sampai di Nation. Ulangi. Kebalik. Kebalik.